Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita punya sebuah objek dan ketika kita timbang di luar air, dia akan memiliki berat sebesar 10 Newton. Jadi kita timbang ini di luar air, beratnya 10 Newton. Dan ketika kita celupkan ke dalam air, kita timbang beratnya, maka dia akan memiliki berat di dalam air sebesar 2 Newton. Dan apa yang terjadi di sini? Kenapa dia beratnya berkurang? Nah, air ini pasti dia memberikan suatu gaya ke atas sehingga dia mengurangi berat dari si objek yang kita punya di sini ya. Dan ini yang disebut dengan gaya buoyan. Jadi ada suatu gaya yang mendorong atau menahan menahan objek ini sehingga dia memiliki berat yang kurang dari beratnya ketika dia ditimbang di luar air ya. Jadi kita lihat kita punya objeknya, misalkan ini dia berada di bawah air. Kita tahu ya kalau misalnya si objek ini dia akan memiliki berat 10 Newton ya, dimana 10 Newton ini dia akan tekankan ke bawah. Dan ternyata ketika ditimbang dia hanya memiliki berat 2 Newton sehingga dia mendapatkan suatu gaya buoyan di sini yang besarnya adalah 8 Newton ya. Jadi 8 Newton ini adalah gaya buoyan, di mana gaya buoyan ini adalah gaya yang diberikan oleh air terhadap benda atau objek kita di sini. Sehingga gaya buoyan ini sama dengan 10 dikurangi 2 yaitu 8 Newton di sini. Ini adalah gaya seberapa besar air mendorong si objek kita di sini, yaitu sebesar 8 Newton. Jadi 8 Newton ini sama dengan jumlah berat dari air yang dipindahkan ya. 8 Newton ini akan sama dengan jumlah air yang dipindahkan oleh objek kita ketika kita celupkan ke dalam air, dan ini sama dengan volume dari air yang dipindahkan dikalikan dengan massa jenis air atau rho dan dikalikan dengan gravitasinya. Dan kita ingat di sini kita punya volume dari air ini akan kita cari ya volume dari airnya, maka kita punya 8 dibagi dengan 1000 kg per meter kubik, itu adalah densitas atau massa jenis air. Dan 8 ini memiliki satuan Newton ya, atau kilogram kali meter per second kuadrat, dan gravitasi di sini akan menjadi 9,8 meter per second kuadrat di sini. Dan jika kita lihat ke unit satuannya, unit satuan di sini akan saling menghilangkan ya, sehingga akan tersisa di sini meter kubik di sini ya. Dan kita akan mendapatkan, kita lihat dulu di sini, kita hitung ini ada 8 dibagi dengan 1000 dan ini bagi dengan 9,8 ya. Kita lihat unitnya udah benar, dan ini kita punya 8,2 dikalikan 10 pangkat negatif 4, dan unitnya menjadi meter kubik ya. Ini adalah unit satuan dari volume di sini. Dan di sini jadi suatu yang menarik ya. Jadi jika kita mengetahui berat suatu objek di luar air dan kita juga mengetahui berat objek di dalam air, maka kita akan mengetahui volume dari air yang dipindahkan oleh objek tersebut. Dan tentunya volume yang dipindahkan ini akan sama dengan volume dari objek tersebut tentunya. Oke, cukup menarik. Dan sekarang kita dengan gaya buoyan ini kita bisa mengetahui volume dari air yang dipindahkan ya oleh objek yang ketika kita masukkan ke dalam air tersebut. Dan mungkin kelihatannya di sini besar volumenya terlihat kecil ya, karena dia memiliki dikali dengan 10 pangkat min 4. Tapi jika kita ubah ini ke dalam kaki kuadrat, maka kita akan memiliki 0,02 square feet ya, atau kaki kuadrat ya di sini ya. Kasarnya akan bernilai seperti ini. Dan ini akan sama dengan 12 dipangkatkan 3 dikalikan 12, maka ini akan sama dengan 1728 dikali dengan 0,02. Jadi kurang lebih ini akan memiliki ukuran
34 inci kuadrat di sini. Jadi ini adalah besar objek kita. Ternyata objeknya nggak begitu kecil ya, cukup besar juga di sini. Oke, sekarang kita kerjakan satu contoh lagi di sini, masih membahas mengenai gaya buoyan. Misalkan kita punya kayu balsa, di mana kita tahu kalau kayu balsa ini memiliki massa jenis sebesar 130 kg per meter kubik. Oke, ini adalah massa jenis kayu balsa, dan di sini kita punya suatu kubus yang terbuat dari kayu balsa yang kita celupkan ke dalam air, atau kita taruh ke dalam air ya. Misalkan ini kubus kita, dan di sini dia tercelupkan setengahnya ya, atau sebagian ya, tercelup sebagian ke dalam air di sini. Dan kita ingin tahu di sini persentase dari bagian kayu balsa ini yang tercelup air, karena ada bagian yang tercelup air dan ada yang tidak tercelup air. Dan di sini kayu balsa ini dia diam, sehingga total gaya yang bekerja di sini akan 0, resultan gayanya akan 0. Dia statis ya di sini ya, sehingga yang di bawah ini adalah gaya buoyan gaya buoyan, dan di atas ini adalah gaya atau berat dari kayu balsa ini. Resultannya akan sama dengan 0 di sini, sehingga kita kan punya ya di sini ya gaya dari gravitasi atau gaya atau berat yang disebabkan oleh kayu balsa ini. Atau di sini dia berbentuk kubus ya. Jadi kubus yang terbuat dari kayu balsa ini, volume kayu balsa ini dikalikan densitasnya kalikan gravitinya, dan kita lihat gaya buoyan ini akan sama dengan volume yang dipindahkan oleh air tersebut ya. Volume air yang dipindahkan oleh kayu buoyan tersebut, dan ini setara dengan volume dari kayu balsa yang tercelup ke dalam air. Maka kita punya ini volumenya dikalikan dengan densitas air atau massa jenis air dikalikan dengan gravitasinya. Dan kita lihat di sini ya. Jadi gaya buoyan ini merupakan volume dari atau gaya yang diberikan air terhadap kubus kita ya. Jadi volume di sini akan sama dengan volume kayu balsa yang tercelup ke dalam air di sini. Dan karena kayu balsa ini diam, maka gaya buoyan ini akan sama dengan gaya Fg ya. Maka dari itu kita bisa ganti volume di sini, volume balsa dikalikan massa jenis balsa dikalikan gravitasi, ini sama dengan volume dari air yang dipindahkan oleh kayu balsa ini dikalikan dengan massa jenis air dikalikan dengan gravitasinya. Dan di sini kita punya gravitasi di dua sisi, maka kita bisa coret aja langsung. Dan di sini kita ingin mencari persentasenya ya, persentase kayu balsa yang tercelup terhadap kayu balsa tersebut ya. Jadi kita cari berapa persentase kayu balsa yang tercelup ke dalam air. Dan kita tahu kalau persentase dari kayu balsa yang tercelup ke dalam air adalah persentase, jadi ini ya, volume air yang dipindahkan dibagi dengan volume total dari kayu balsa. Maka ini akan sama dengan massa jenis dari kayu balsa dibagi dengan massa jenis dari air tersebut. Oke, jadi ini kenapa bisa seperti ini, kita lakukan sedikit aljabar aja ya di sini ya. Dan sekarang kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita punya di sini. Kita ingin mencari persentase dari kayu balsa yang tercelup, di mana besar volume dari kayu balsa yang tercelup ini sama dengan volume air yang dipindahkan atau Vs di sini ya. Maka kita akan langsung aja, ini sama dengan massa jenis kayu balsa yaitu 130 dibagi dengan massa jenis air yaitu 1000. Maka persentase dari kayu balsa yang tercelup ini sama dengan 130 dibagi dengan 1000. Maka rasio ini akan menjadi 0,13 atau sama dengan 13%. Artinya 13% dari kayu balsa ini dia tercelup ke dalam air. Oke, jadi sebenarnya di sini objek kita tidak selalu harus berbentuk balok. Kita bisa mengerjakannya dalam bentuk apapun, dalam bentuk acak sekalipun, karena yang dilihat di sini adalah volumenya. Oke, sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.